Sipal lak buah. Sepak. Kemajian nih. Yang pertama kan yang saya perlu jelaskan adalah Ramang-Ramang itu dusun. Dia wilayah administrasi. Artinya sebenarnya kita lebih cenderung bicara soal Ramang-Ramang sebagai sebuah destinasi wisata sebenarnya. 2015 bersama pemerintah desa, dinas, pemerintah kabupaten, kelompok-kelompok masyarakat, kemudian disepakati untuk membentuk lembaga, semacam lembaga pengelola atau lembaga atau semacam komunitas, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok ini yang kemudian menjadi cikal bakal semua proses yang dilewati oleh teman-teman sampai hari ini. Nah, namanya Muhammad Wandento atau lebih dikenal dengan Sapa Ani Wandento. Ia merupakan salah satu benteng terkuat dalam mempertahankan Kars di Ramang-Ramang Kabupaten Maros. Bagi pria kelahiran 10 Oktober 1980 ini, Ramang-Ramang bukan hanya lokasi wisata saja, namun juga sebagai ruang hidup. Ruang hidup yang digunakan untuk tumbuh dan berinteraksi bersama masyarakat lainnya. Ia mempertahankan originalitas Kars sejak 2007, dimulai dengan proses advokasi atau proses penolakan sebuah kegiatan ekstraksi tambang. Yang pertama kan yang saya perlu jelaskan adalah Ramang-Ramang itu dusun. Dia wilayah administrasi. Artinya sebenarnya kita lebih cenderung bicara soal Ramang-Ramang sebagai sebuah destinasi wisata sebenarnya. Kita kan sedikit bicara soal proses itu. Nah, memang agak panjang proses yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Ramang-Ramang soal bagaimana munculnya kawasan ini. Nah, 2017 proses itu dimulai dengan proses advokasi atau proses penolakan terhadap sebuah kegiatan ekstraksi tambang yang dianggap akan mengancam keberlangsungan dan keberadaan kawasan Kars yang ada di Ramang-Ramang dan di Maros secara umum. Lahirnya beberapa izin tambang yang ada di Ramang-Ramang itu akan dianggap akan merusak kawasan wisata yang ada di Ramang-Ramang. Proses ini berjalan cukup lama sebenarnya, ada sekitar 6 tahunan. Teman-teman melakukan proses advokasi bersama masyarakat, kemudian sambil berjalan proses diskusi, membangun pemahaman bersama dengan masyarakat. Kemudian setelah itu ada proses eksplorasi sebenarnya kalau kami menyebutnya, kegiatan mengenal lebih jauh soal kampung kita ini. Kan dari awal kita lebih banyak dikenal sebagai masyarakat agraris, petani, nelayan dan sebagainya. Belum tergali secara jauh apa potensi lain yang kita miliki. Nah, dari proses itu kami menemukan banyak hal sebenarnya yang menarik dan penting untuk dikembangkan. Nah, salah satunya di proses eksplorasi selama 2 tahun itu kami menemukan bahwa ternyata ada kawasan wisata sebenarnya, ada potensi kawasan wisata yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Dia punya pasar, kemudian dia memenuhi syarat untuk dikembangkan itu. Berbagai penolakan tambang dilakukan Iwan bersama masyarakat yang berada di pihak yang sama dengannya. Hingga pada tahun 2013 penolakan tersebut membuahkan hasil. Pemerintah membatalkan 12 izin tambang sekaligus. Tahun 2015, ia bersama dengan kelompok masyarakat dan pemerintah menyepakati untuk membentuk kelompok sadar wisata di Ramang-Ramang. Hal ini dilakukan usai munculnya kesadaran adanya potensi wisata di kawasan Ramang-Ramang. 2015 bersama pemerintah desa, dinas, pemerintah kabupaten, kelompok-kelompok masyarakat, kemudian disepakati untuk membentuk lembaga, semacam lembaga pengelola atau semacam komunitas, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok ini yang kemudian menjadi cikal bakal
semua proses yang dilewati oleh teman-teman sampai hari ini. Nah, kebetulan pada waktu itu saya didaulat menjadi ketua kelompok lah untuk proses itu. Nah, di kelompok ini proses awal yang kita bangun adalah bagaimana membangun sistem sebenarnya pengembangan sebuah wilayah. Bagaimana memilih konsep, kemudian menentukan target pasar, kemudian bagaimana membangun pemahaman yang kolektif terhadap masyarakat. Di 2 tahun awal-awal memang banyak melakukan penguatan kelembagaan. Lalu kemudian mulai berkembang, ada juga proses yang berkembang dari masyarakat. Pemahaman-pemahaman itu mulai terbangun secara pelan-pelan. Orang-orang juga sudah mulai mengenal Ramang-Ramang. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Ramang-Ramang ini tidak ada proses yang kami lakukan sendiri. Semua dilakukan secara kolektif, dilakukan secara berjejaring. Berjejaring ini adalah banyak teman-teman dari luar yang mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Ada teman-teman NGO, teman-teman akademisi, dari instansi, BUMN, media, teman-teman kelompok, komunitas, sampai hari ini terus mensupport apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Karena itu saya bilang bahwa semua proses yang kita lakukan di Ramang-Ramang adalah proses kolektif. Yang terakhir bahwa bagi kami, saya dan beberapa teman-teman di sini itu tidak melihat Ramang-Ramang sebagai hanya sebatas sebuah wilayah wisata, tapi kami lebih melihatnya sebagai sebuah ruang hidup. Kami bisa bertumbuh, berinteraksi di dalam kawasan Kars yang ada di Ramang-Ramang. Artinya potensi-potensi lain juga sangat memungkinkan untuk kami kembangkan sebagai pendukung kegiatan pengembangan pariwisata. Bukan hal mudah baginya untuk mempertahankan Kars Ramang-Ramang. Ia bahkan sempat mendapatkan intimidasi dari beberapa masyarakat yang berpihak kepada penambang. Namun ia memaklumi itu. Menurutnya hal wajar, apalagi penindasan dilakukan atas dasar ekonomi. Sebenarnya tidak diculik, lebih ke intimidasi ya, sebenarnya psikologi maupun sosial. Beberapa masyarakat memang awalnya ikut terlibat dalam kegiatan itu. Tetapi saya paham betul bahwa itu tidak lebih dari persoalan ekonomi. Persoalan perut lah. Bahwa ada intimidasi, ya, ada ancaman, iya. Tetapi kan mereka butuh alternatif sebenarnya. Alternatif itu. Nah, tantangan terbesar kita kan sebenarnya adalah bagaimana membangun pemahaman kolektif itu. Karena kan coba dibayangkan latar belakang kami ini kan pendidikan. Latar belakang kami ini kan adalah masyarakat agraris. Saya mau maaf dengan tingkat pendidikan kami yang sangat minim. Kemudian kalau kita bicara soal Kars, bicara soal industri, tambang dan sebagainya, maka itu kan butuh pemahaman yang agak tinggi. Nah, ini salah satu kendala sebenarnya, tapi sekaligus menjadi peluang karena informasi-informasi yang kemudian disampaikan ke masyarakat itu menjadi informasi baru. Tantangan kedua adalah perlindungan dan pengelolaan kawasan Kars itu memang sangat minim regulasi. Ya, sangat minim regulasi. Bahkan di Sulawesi Selatan saja sendiri, regulasi yang lahir itu kan baru Perda tahun 2019. Dari sekian lama proses itu, kita agak bermasalah di situ. Sehingga ketika kita mau melakukan advokasi perlindungan memang agak terbatas. Nah, yang ketiga adalah cara pandang. Termasuk cara pandang pemerintah kalau menurut saya, bahwa kecenderungan kita melihat kawasan Kars itu sebagai komoditi. Komoditi ujungnya kan adalah produk. Jadi memang cara kita melihat batu Kars itu atau batu gamping itu dia seperti produk. Ketika kita bicara Kars mungkin kita akan bicara semen, kita bicara marmer, kita bicara gamping dan sebagainya. Cara pandang ketika melihat kawasan Kars adalah sebuah ruang hidup yang saling berhubungan. Dari situ lahir budaya-budaya masyarakat, ruang-ruang hidup terjaga, dan itu jarang sekali kita menemukan pemikiran-pemikiran itu. Nah, lahirnya kawasan wisata Ramang-Ramang juga sebagai salah satu konsep tanding yang kita dorong bahwa cara pandang kawasan Kars itu tidak boleh monoton, harus punya perspektif yang berbeda. Dan kami bersyukur hari ini
secara umum kami melihat cara pandang itu juga sudah mulai ikut berubah sebenarnya. Terbebasnya ramang-ramang dari tangan penambang terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat. Apalagi berbagai inovasi yang dilakukan masyarakat untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan membuat ramang-ramang semakin dikenal masyarakat. Hanya satu harapan Iwan di tengah perkembangan ramang-ramang. Ia berharap tetap menjadi tuan di rumah hanya sendiri, ramang-ramang. Nah, setelah proses itu kan kami istilahnya masuk ke tahap-tahap perkembangan ya. Artinya segala sesuatu yang berpotensi merusak atau menurunkan kualitas pengembangan pariwisata itu juga mesti harus disiapkan. Nah, salah satu yang kami fokus memang sekarang ini adalah rumah belajar. Peningkatan kapasitas terhadap teman-teman, terutama anak-anak kami, untuk mempersiapkan bagaimana mereka menjadi tuang di dalam rumahnya sendiri. Yang kedua, kalau bicara pariwisata massal, maka pasti tidak lepas dari persoalan sampah. Nah, karena itu di Ramang-Ramang sampah menjadi sebuah program khusus sebenarnya, sesuatu yang harus dilakukan secara khusus. Nah, dari situ kemudian kami mendorong program-program pengelolaan sampah. Kami membuat beberapa rumah sampah, rumah produksi sampah, kemudian membuat pelatihan-pelatihan, kerajinan-kerajinan untuk program pengendalian sampah, karena kami pastikan akan masif.